Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita masih membahas Al-Muqaddimatus Sadisah, muqaddimah yang ke-6, yaitu kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat, wala yujadu fid dini bid'atun hasanah, dan tidak ada di dalam agama ini yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Dan sudah kita sampaikan kenapa kok tidak ada bid'ah hasanah. Karena 4. Yang pertama yaitu dalil-dalil menunjukkan bahwa semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dan semua bid'ah itu sesat. Ya, dan banyak dalil-dalil yang sudah kita sampaikan menunjukkan tidak ada namanya bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa tidak ada bid'ah hasanah sudah kita sampaikan, yaitu ucapan para sahabat. Banyak ucapan sahabat yang menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya dan jangan kalian mengarang-arang hal baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Itu menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah. Karena Abdullah bin Mas'ud memerintahkan untuk sekedar mengikuti, tidak mengarang-arang hal baru. Ditambah lagi yang lebih jelas adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan, dan semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya hasanah, baik. Ini tegas menolak adanya bid'ah hasanah. Ditambah lagi ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah.
barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap itu sebagai hasanah, bid'ah yang baik, maka dia secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah ini. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Dan apa yang bukan termasuk bagian agama pada hari ini, maka apa yang bukan termasuk bagian agama ketika ayat ini turun, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, maka sampai hari ini pun tidak akan masuk bagian agama, meskipun manusia memandangnya baik. Ya, ini perkara kedua kenapa kita katakan tidak ada bid'ah hasanah. Yang ketiga, berdasarkan ijma'. Tidak ada bid'ah hasanah, itu ijma', kesepakatan para ulama. Ya, dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwanya, dan juga dalam kitabnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Demikian juga Al-Imam Syatibi rahimahullah juga menukil ijma', kesepakatan para ulama dalam kitabnya Al-I'tisam. Ya, semua menunjukkan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian yang keempat, kenapa tidak ada bid'ah hasanah? Karena ini bertentangan secara logika, itu sudah kontradiktif. Ketika dikatakan ada bid'ah hasanah, ya, ketika dikatakan ada bid'ah hasanah, maka kita tanya, apakah itu ada dalilnya? Ya, kan maulid Nabi misalnya. Sekarang kita tanya, apakah itu ada dalilnya? Kan mereka mengatakan maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Maka kita tanya, apakah ada dalilnya maulid ini? Kata mereka ada dalilnya. Oh, kalau ada dalilnya tidak pantas disebut bid'ah. Ya kan? Tidak pantas disebut bid'ah, harusnya disebut apa lawannya bid'ah? Sunnah. Kok lucu kalian mengatakan maulid ada dalilnya, tapi kalian menganggap itu bid'ah, kontradiksi. Ya, kalau kalian mengatakan maulid itu ada dalilnya, harusnya kalian mengatakan itu sunnah. Ya, bukan bid'ah. Kemudian kalau kalian mengatakan oh tidak ada dalilnya, maka selesai perkara. Ya kan? Selesai perkara, berarti itu bukan bagian dari sunnah, bukan bagian dari agama. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian ada syubhat. Ya, ada syubhat. Itu tadi sudah antum pegang ya. Tidak ada bid'ah hasanah, itu adalah pondasi kita. Maksudnya pondasi adalah pegangan kita. Jadi ketika datang syubhat, jangan sampai Anda melepaskan pondasi ini terseret dengan syubhat. Ini pegang dulu pondasinya. Syubhat mau datang 1000 macam, 1000 model syubhat, tetap jangan lepaskan apa? Jangan lepaskan akarnya, jangan lepaskan pondasinya. Nah, ini penting dalam beragama jemaah. Jangan kita ini menjadi orang yang mencela-menceli, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Datang syubhat, ikut syubhat. Nanti berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, ada lagi syubhat baru. Megil melok mane, genti mane syubhat sing anyar. Menjadi orang yang gampang berpindah-pindah dari satu akidah ke akidah yang lain. Ya, kata Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan innad dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang paling sesat, yang sesat-sesatnya adalah ketika kau menganggap baik apa yang sebelumnya kau ingkari, atau kau mengingkari apa yang sebelumnya kau anggap baik. Wa iyyakum wattalawun fid din, dan jangan kalian menjadi orang yang mencela-menceli dalam beragama. Warna-warni, bunglon, bisa berubah-ubah warna, jangan. Karena agama itu satu, kata beliau. Ya. Misalnya ya, antum meyakini dan menjadi prinsip pegangan antum Allah di mana?
di atas. Sudah, itu prinsip. Kemudian datang syubhat. Ustaz, bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah? Allah mengatakan wa huwa ma'ahum aina makanu. Dan dia, Allah, bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya kan? Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kan itu berarti Allah di mana? Di mana-mana. Ya. Bagaimana antum menyikapi ini? Tetap berpegang dengan apa? Tetap berpegang dengan asasnya. Allah di mana? Di atas. Oh, terus ini gimana ayat ini? Ya, saya nggak bisa jawab ayat itu. Ya, saya nggak bisa jawab ayat itu. Cuman yang saya yakini Allah di atas. Terus gimana ayat ini? Engkau sih tak takut no. Ya, saya nggak bisa jawab sekarang. Ya, itu syubhat. Tapi saya tetap berpegang dengan asas saya dan tidak berpindah dengan keyakinanmu hanya gara-gara syubhat itu. Engkau tak takut no. Saya tanyakan kepada orang yang berilmu. Ya. Anda meyakini Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Itu prinsip. Kemudian datang syubhat. Ustadz, bagaimana dengan ayat dalam surat Al-Ahzab bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukannya Nabi Muhammad itu nabi terakhir, Ustaz? Iya. Ya, terus kok ada lagi nabi yang turun setelah Nabi Muhammad? Nabi Isa alaihi salam. Tuh, jadi syubhat kan akhirnya kan? Iya. Jadi ini nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi kok Nabi Isa mudun mana? Nah, terus gimana sikap kita? Tetap pegangan sama asasnya. Gak, Nabi Isa turun sekaligus Nabi Muhammad nabi terakhir. Nah, terus bagaimana menjamakkannya? Engkau sih, nanti dulu. Nanti saya tanyakan kepada orang yang berilmu bagaimana menggabungkan dua hal ini. Tapi saya tidak akan melepaskan asas ini. Itu seorang salafi Ahlus Sunnah demikian. Ngotot, ngeyel sama asas yang dia pegang, sama akidah yang dia pegang. Tidak dia lepas betapapun arus yang deras menimpa dia, syubhat yang sangat luar biasa menerpa dia tidak akan melepaskan hal tersebut. Ya, makanya orang-orang ahlul bid'ah itu mengatakan salafi ngeyelan. Bener itu. Ya, kita nggak mengingkari hal itu. Kita memang ngeyel. Ya, tetap pada prinsip kalau itu masalah pokok. Ya, adapun masalah-masalah ijtihad, masalah cabang, ya kita soft. Kita terkadang bisa berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Sebagaimana Imam Syafi'i punya apa? Al-qaulul qadim dengan al-qaulu al-jadid. Imam Syafi'i punya pendapat lama dan pendapat baru. Bukan Imam Syafi'i mencela-mencela, tidak. Tapi pendapat lama dan pendapat baru ini berpindah dalam masalah apa? Prinsip atau cabang? Cabang. Kalau masalah prinsip, Imam Syafi'i nggak mencela-mencela. Dari dulu ya memang demikian akidah beliau, prinsipnya. Ya. Sekarang syubhat. Prinsipnya sudah antum pegang, maka antum jangan menoleh ke syubhat ini. Ini disampaikan supaya kita memiliki pengetahuan bahwa di luar sana banyak orang-orang yang membawa syubhat ini. Kalau ada saudara kita yang terjangkiti syubhat ini, maka bantah dengan bantahan berikut. Di sini beliau menyebutkan sekitar ada 5 syubhat yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu. Bukan nggak ada, katanya. Bid'ah hasanah itu ada. Nah, tapi di sini beliau membawakan syubhat-syubhatnya dulu, baru kemudian beliau bantah satu persatu. Ini kayaknya metode ini membahayakan ya, kalau kajian kita cuma sebentar gini. Kalau dibawakan semua syubhatnya, terus bantahannya cuma dibawakan sebagian, wah pulang-pulang bawa apa antum? Syubhat. Mending dibaca satu syubhatnya langsung dibantah. Ya. Syubhat yang pertama. Rawa Al-Khatib an Anasin annahu qala, halaman 34 di bagian yang paling bawah. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Ya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dapat jawabannya. Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, berarti itu baik di sisi Allah. Jadi kalau kaum muslimin menganggap maulidan itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Mayoritas kaum muslimin menganggap Allah di mana-mana itu adalah akidah yang benar, berarti itu di sisi Allah benar, ya, dan seterusnya. Ya, intinya kebenaran itu mengikuti kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini dari sisi sini saja sudah kelihatan bertentangan dengan banyak ayat di dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah melarang kita untuk mengikuti mayoritas orang. Allah misalnya berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kata Allah, dan apabila kau mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang, mayoritas orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang. Kebenaran tidak diukur dari mayoritas, tapi kebenaran diukur dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Itu mengukur kebenaran. Ya, bukan banyaknya orang melakukan ini, oh berarti benar. Apa buktinya? Iya, soalnya akeh sing ngelakokno. Karena banyak yang meyakininya, maka berarti itu benar. Tidak. Dari sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Persatuan adalah ketika engkau sesuai dengan kebenaran. Ya, ketika sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan as-sunnah, dengan pemahaman para salaf, maka itu dikatakan bersatu. Meskipun cuman berapa? Seorang diri, ijenan. Itu yang menyelamatkan. Ketika kita punya pegangan kitabullah dan sunnah dengan pemahaman para salaf, meskipun cuma seorang diri, maka kita yang selamat. Bukan yang bersatu dengan berbagai macam akidah. Kaum muslimin bersatu. Ya, yang ini akidahnya Mu'tazilah, yang ini akidahnya Asy'ariyah, yang ini akidahnya Jahmiyah, yang ini akidahnya Khawarij, yang ini akidahnya Rafidhah. Ayo kaum muslimin bersatu. Ya. Ini persatuan yang hakiki atau persatuan semu? Persatuan semu. Ibarat gini jamaah. Ini kita ini lagi ada di tengah pantai. Kok di tengah pantai? Ya di pantai istilahnya. Ya kan, di pinggir pantai. Kemudian dari jauh kelihatan ada ombak besar, tsunami. Bagaimana cara antum menyelamatkan diri? Antum pasti akan mencari sesuatu yang apa? Yang kuat untuk antum jadikan pegangan. Antum cari sesuatu yang kuat, entah itu pohon kek, atau itu batu yang bisa digocei. Sehingga ketika arus itu, ketika tsunami itu datang, antum punya pegangan sehingga tidak terseret tsunami itu. Lah kok ternyata orang-orang di sekitar antum, apa yang mereka lakukan ketika ada tsunami? Ayo kita bersatu, gandengan semuanya. Tahu maksudnya? Gandengan kabeh. Ayo bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi wong sak ngono akeh niku gandengan tangan kabeh. Wah, bersatu. Tapi nggak ada sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan. Ketika ombak datang, kemana semua orang? Entek kabeh. Ludes semuanya itu. Masih pegangan tangan seerat-eratnya. Ya, umat Islam bersatu. Jangan sampai lepas ini. Ya, ada ombak, entek kabeh. Antum yang pegangan sendirian di pohon itu, selamat nggak? Selamat. Seorang diri ketika berpegangan dengan sesuatu yang kokoh,
maka dia selamat. Ya. Tapi kembali ke sini. Syubhatnya, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin hasan, baik, maka itu baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan langsung kita bantah. Bantahannya ada di halaman 37. Kata beliau, amma istidlaluhum al-awwal bi hadits ma ra'ahu an-nasu hasanan fahuwa hasanun fala yasihul istidlalu bihi li asbabin thalatha. Adapun mereka berdalil bahwa bid'ah hasanah itu ada, berdalil dengan hadis tadi, apa-apa yang dipandang baik oleh manusia, oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Maka pendalilan dengan menggunakan hadis ini itu tidak sahih, pendalilan yang batil, berdasarkan tiga sebab berikut ini. As-sababul awal, ini kita ringkas saja ya, nggak kita baca semuanya. Sebab yang pertama, annahu dha'if, dha'afahul ulama. Bahwasanya hadis tadi, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dia baik di sisi Allah, itu hadis yang lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Di sini beliau membawakan ucapan Ibnu Hazm. Kemudian juga beliau membawakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian beliau juga membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Hadi dan juga Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan ulama-ulama ahli hadis yang lain. Mereka mendhaifkan hadis tersebut. Kalau dhaif bisa dijadikan hujjah? Gak bisa. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai sandaran, landasan dalam beragama. Fis sahih ghunyatun 'anid dhaif. Karena kaidahnya pada hadis yang sahih itu sudah ada kecukupan dari hadis yang dhaif. Maka cukup yang sahih saja, nggak perlu kita berpegang dengan yang dhaif. Namun sebab yang kedua, meskipun ini dhaif, kalau itu disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang benar hadis ini adalah hadis yang merupakan ucapan para sahabat. Ya, hadis ini adalah hadis mauquf, ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi SAW. Nah, sahabat yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau ucapan tadi itu disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, maka sahih, benar, itu ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Maka itu namanya hadis mauquf, hadis yang hanya terhenti pada sahabat. Berarti itu ucapan para sahabat atau dikenal dengan athar. Ya, athar. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, seandainya benar, ya, seandainya benar hadisnya itu, maka kata beliau, fihi takhsisul hukmi bis sahabah la umumil muslimin. Seandainya hadis itu benar, maka hadis itu dikhususkan, maksudnya kaum muslimin di situ adalah para sahabat Nabi SAW, bukan kaum muslimin secara semuanya. Berarti kalau dipahami apa yang baik, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin itu baik di sisi Allah. Kalau dipahami kaum muslimin itu adalah sahabat, maka maknanya benar. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dipandang baik oleh para sahabat berarti itu adalah ijma' para sahabat. Dan itu adalah jalannya kita. Kita ini mengaku mengikuti para salaf, para sahabat. Yang kita ikuti apanya? Individu sahabat atau ijma' kesepakatan para sahabat? Kesepakatannya. Ya, maka maknanya benar. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik di sisi Allah. Karena para sahabat dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, direkomendasikan sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah,
was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan surga bagi mereka yang mengikuti para sahabat itu. Ya, dijamin mengikuti para sahabat. Berarti kalau para sahabat sepakat akan sesuatu, maka itu berarti baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keumuman kaum muslimin. Waduh, kalau keumuman kaum muslimin repot jamaah. Kaum muslimin menganggap musik baik apa enggak? Sekarang ini loh, keumuman kaum muslimin menganggap musik baik apa enggak? Apalagi kemarin ada si Cepi itu. Joni apa Cepi itu? Hah? Yang bener sing di. Dua-duanya lah. Ya, apalagi si Cepi kemarin mengatakan ya surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ya kan? Musik nggak apa-apa sepanjang memang lirik-liriknya bagus, mengajak kepada ketaatan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, maka keumuman kaum muslimin sekarang ini menganggap musik baik. Apakah kemudian berubah statusnya menjadi musik itu halal di sisi Allah? Tidak. Terus nanti datang suatu masa mereka menganggap khamr itu baik. Iya jemaah. Akan menganggap riba. Oh, sekarang ini riba. Keumuman kaum muslimin menganggap riba baik atau buruk? Baik. Iya, riba ini sangat membantu, Ustaz. Gak duwe omah iso duwe omah. Gak duwe motor iso duwe motor. Sangat membantu riba ini. Cukup dengan foto selfie pakai KTP. Iya, sangat membantu, itu baik. Naudzubillah. Keumuman kaum muslimin mengatakan itu baik. Apa kemudian statusnya berubah, riba menjadi halal? Oh, bahaya kalau agama kayak gini. Berarti agama berubah-berubah dari zaman ke zaman. Agama itu berubah-berubah dari satu tempat, satu negeri ke negeri yang lain. Nggak sama. Oh iya, riba itu kan halal di negerimu. Kalau di negeri saya haram riba itu. Iya. Beda lagi di negeri sana. Oh, kalau di negeri saya riba itu makruh. Karena keumuman kaum muslimin di sana mengatakan riba itu makruh. Alhamdulillah. Ya. Baik. Maka ini dikhususkan hanya para sahabat, bukan keumuman kaum muslimin. Wadzalika anna lafdhahu. Karena kalau dibaca hadisnya secara utuh, Abdullah bin Mas'ud itu secara utuh mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat pada hati-hati manusia. Falam yajid qalban atqa min ashabi. Maka Allah ketika melihat kepada hati hamba-hambanya setelah hatinya Nabi Muhammad SAW, maka Allah mendapati tidak ada manusia yang lebih bertakwa kecuali para sahabat. Sahih jamaah? Setelah Nabi dan Rasul, siapa manusia yang paling bertakwa? Para sahabat. Tidak ada hatinya yang lebih bagus, lebih baik daripada hatinya para sahabat. Itu kata Abdullah bin Mas'ud gitu. Baru kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, walidzalika ikhtarahum faja'alahum ashaban. Karena Allah melihat hatinya para sahabat itu yang terbaik, maka Allah pilih para sahabat menjadi orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Jadi yang dipilih sama Allah, yang dipilih sama Allah menemani Rasul itu adalah orang-orang yang memang hatinya paling terbaik di antara semua manusia yang ada setelah para nabi dan rasul. Itu pilihan Allah, bukan random, bukan. Itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita hidup di zaman sekarang, itu sudah pilihan yang tepat, pilihan yang memang layak. Karena orang-orang model-model seperti kita ini memang cocoknya sekarang hidupnya. Iya, model-model keimanan kayak potongan-potongan kayak dewi. Cocoknya urip zaman sekarang. Kalau dihidupkan di zaman Nabi SAW, kesian nabinya jemaah. Orang-orang model seperti kita ini menjadi sahabat Nabi SAW, wah kesian nabinya. Iya, maka dipilih
manusia-manusia yang hatinya terbaik, hatinya yang paling bertakwa, itu yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berjihad bersama Rasul, yang berhijrah bersama Rasul, yang senantiasa taat kepada Rasul, mencintai Rasul, ya, mengamalkan Islam sebagaimana diturunkan kepada Rasul, ya. Maka baru kemudian Abdullah bin Mas'ud setelah mengatakan itu, baru kemudian mengatakan hadis tadi, fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, tuh Abdullah bin Mas'ud lagi ngomongin siapa tadi sebelumnya? Sahabat. Maka kaum muslimin yang dimaksud adalah para sahabat. Apalagi Abdullah bin Mas'ud memang seorang sahabat, hidup di zaman itu. Iya, bukan hidup di zaman sekarang. Ya, maka apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Wa ma ra'ahu kata beliau, wa mastakbahu fahuwa indallahi qabih. Dan apa-apa yang dianggap jelek oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, maka itu jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, para sahabat menganggap bid'ah itu jelek, maka itu jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini kalau kita terapkan kaum muslimin sekarang, waduh, banyak sunnah-sunnah yang dianggap jelek oleh kaum muslimin sekarang. Apakah itu juga jelek di sisi Allah? Ma'adallah. Iya. Sunnah berjenggot dianggap jelek nggak oleh kebanyakan kaum muslimin? Iya, dianggap jelek. Diorang kayak wedus lah, apalagi kemarin Idul Adha. Banyak istihza, ya, banyak olok-olok terhadap syariat. Iya, ketika ngelihat kambing misalnya, wah ini Wahabi ini, Wahabi mau disembelih katanya. Naudzubillah. Ya, itu keumuman kaum muslimin tuh. Mayoritas kaum muslimin seperti itu. Ya, karena ketidaktahuan mereka, karena kejahilan mereka. Maka kalau ngikuti kebanyakan orang, apakah berarti jenggot itu juga jelek di sisi Allah? Enggak. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa itu dikatakan pendalilan yang keliru? Karena kata beliau, annahu law sahha fahuwa mahmulun ala ijma'il ulama. Kalaupun itu dibenarkan, maka bisa ditarik ke makna bahwa apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka maksudnya kaum muslimin di situ adalah ulama. Jadi misalnya ada yang ngotot, oh gak iso ngono, itu kan kaum muslimin berarti kaum muslimin semuanya, gak cuma di zaman sahabat, tapi sampai hari kiamat kaum muslimin pokoknya. Oh tayyib, kalau kau maunya itu bukan cuma zaman sahabat, maka pahami konteksnya di situ adalah para ulama, yaitu ijma'nya para ulama, kesepakatannya para ulama. Maka apa-apa yang disepakati oleh para ulama berarti itu baik nggak di sisi Allah? Baik di sisi Allah. Dan apa-apa yang disepakati oleh para ulama akan kejelekannya, maka itu jelek di sisi Allah. Para ulama sepakat bahwa ilmu kalam baik atau buruk? Buruk. Sepakat para ulama. Bahkan yang paling kerasnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa hukumannya Imam Syafi'i? Dikepruk pakai apa? Pelepah kurma dan bukan pelepah kurma tok. Ya, enggak dikepruk pakai apa mana? Hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al, pakai sendal. Kelompen, tahu kelompen? Kelompen itu apa bahasa Indonesia nih? Trompa. Ini dari kayu itu loh, kelompen ini dikepruk pakai itu. Kata Imam Syafi'i. Kalau nemu orang-orang yang belajar ilmu kalam, filsafat, ya harusnya hukuman penguasa ya tentunya ya. Penguasa, sekali lagi penguasa. Jangan terus nemu langsung dikepruk itu. Maka layaknya orang-orang seperti ini dikepruk pakai kelompen. Kemudian diajak keliling-keliling kampung. Seraya diumumkan kepada orang-orang, kepada khalayak,
hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan bagi yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Sepakat para ulama, ilmu kalam itu jelek. Maka ilmu kalam di sisi Allah juga apa? Jelek. Itu kalau mau dibawa kepada makna bahwasanya hadis tadi bukan hanya para sahabat, tapi juga berlaku di zaman sekarang. Ya, kalau kau mau memahami seperti itu, bukan awam kaum muslimin, tapi ulama kaum muslimin. Ulama yang beneran loh ya, bukan ulama-ulamaan. Karena zaman sekarang banyak ulama-ulamaan. Ya, modal pakai surban, tas bedowo, modal bisa orasi di acara demonstrasi. Ya kan, modal punya followers yang banyak, modal punya retorika yang indah, sudah dikatakan ulama. Ya, bahkan orator-orator yang suka demo itu, ya kan, ketika diwawancarai, enak tagline tulisan di bawahnya fulan, bawahnya ulama. Itu ulama tekondi. Ya, jahil murakkab dikatakan sebagai ulama. Orator-orator yang memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa, melakukan pemberontakan kepada penguasa disebut ulama. Nanti ketika ditangkepi di penjara bilangnya kriminalisasi ulama. Padahal mereka yang ulamaisasi kriminal. Mereka yang menganggap kriminal-kriminal sebagai ulama. Ya. Bukan ulama tapi dianggap ulama. Tapi yang dimaksud di sini benar-benar al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, akidahnya lurus di atas tauhid, di atas sunnah, dan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Nah, kemudian di halaman 39 di sini ada tambahan bahwasanya dari sisi bahasa ada alif lam di situ. Ya, kata beliau, wa alaihi fallamu fil muslimin laisa lil istighraq kama yatawahhamun bal lil ahdi. Coba perhatikan hadisnya tadi, fama ra'ahu al muslimun. Dan apa-apa yang dipandang oleh al muslimun, tuh ada alif lam di situ. Alif lam ini memiliki peranan penting jamaah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris alif lam itu fungsinya seperti the. Ya, seperti the. Menunjukkan sesuatu yang khusus, tidak secara umum. Contoh misalnya, kalau saya bilang dalam bahasa Inggris a house. Ya, a house, rumah. Maka itu bisa rumah apapun. Ya kan, sebuah rumah. Tapi kalau saya katakan the house, rumah yang itu, tuh, sudah spesifik itu. Apa maksudnya? Nah, kalau dalam bahasa Arab saya katakan rojulun, seseorang. Nah, itu bisa berlaku siapa saja, umum, orang siapapun. Tapi kalau saya sudah mengatakan ar-rojulu, ya, orang itu, nah, sudah spesifik. Nah, maka di sini ada alif lam, berarti bukan keumuman kaum muslimin, tapi kaum muslimin yang itu tuh. Nah, siapa berarti? Sahabat. Nah, kalau lebih memudahkan pemahaman, antum yang bawa mushaf, dibuka surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat yang ke-18. Coba dibuka surat Al-Fath ayat ke-18. Sudah ketemu? Baik, perhatikan ayatnya. Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridho laqad radiyallahu belum nemu berarti antum ayatnya. An al mu'minin, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Tuh ada alif lamnya.
Apakah semua orang beriman yang dimaksud ayat ini? Tidak. Tidak semua mukminin yang dimaksud ayat ini. Tapi ini mukminin yang khusus. Dari mana kita tahu? Lihat konteks ayatnya. Sungguh Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Tatkala mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Siapa kaum mukminin yang membaiat Nabi? Sing nyekel tangannya Nabi, megang tangannya Nabi SAW. Siapa kaum mukminin yang mendapatkan kesempatan itu? Sahabat. Berarti al di situ bukan keumuman kaum muslimin. Ojo ngaku-ngaku melo deh gini kita orang. Kita jangan ngaku-ngaku ikut di sini. Wah, alhamdulillah Allah ridho kepada saya. Kok bisa? Iya, saya mukminin. Saya mukminin. Orang di zaman sekarang ngomong kayak gitu. Saya mukminin, saya masuk dalam ayat ini dong. Oh, gak melbu kon. Kau gak masuk dalam ayat ini. Ayat ini ya, gak masuk kau. Mungkin kau masuk dalam ayat-ayat yang lain, keumuman kaum muslimin, iya. Tapi kalau dalam ayat ini gak masuk. Karena al di situ dipersempit, hanya spesifik kaum mukminin yang itu, yaitu para sahabat. Terbantahkan ya syubhatnya ya. Nah, sekarang lanjut syubhat yang kedua. Lanjut lagi halaman. Ya Pak, kalau ada yang mau ditanyakan tentang syubhat yang pertama tadi silakan. Bingung, masih ganjel, pulang-pulang bawa syubhat, jangan. Memang kalau ada iskal, ada yang masih ganjel, tidak apa-apa ditanyakan. Nggak apa-apa ditanyakan, nggak usah malu takut nanti waktunya habis lah, nggak apa-apa, kita di sini belajar. Waktu insya Allah Allah berikan banyak kita waktu. Ya. Ya, ketika dikatakan ijma para sahabat, nggak perlu kita kemudian ngabsen satu-satu. Para sahabat ijma. Allah di atas. Nggak perlu kemudian kita ngabsen satu-satu dari sekian ribu sahabat. Ucapan Abu Bakar bagaimana, ucapan Umar bagaimana, ucapan Utsman bagaimana, Ali diabsen siji-siji. Waduh, ini ada satu sahabat yang nggak ngomong, nggak ditemukan ucapannya bagaimana. Berarti dia ini nggak setuju dong, bukan? Cukup bagi kita ketika ada satu orang sahabat yang mengatakan, mengucapkan sesuatu. Satu tok sahabat ini. Dan tidak ada sahabat lain yang membantahnya. Tidak ada sahabat lain yang mengcounternya. Berarti dipahami di situ semua sahabat berarti setuju. Maka itu sudah dikatakan ijma. Meskipun cuma satu orang yang ngomong. Ya, tapi kalau ada dua pendapat, ya Abu Bakar ngomong begini, tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud ngomong beda lagi misalnya. Oh, berarti itu bukan ijma. Berarti itu memang ranah khilafiyah. Ya, berarti memang itu ranah khilafiyah. Contoh kejadian Utsman bin Affan. Ketika di Mina, Utsman bin Affan ketika hajian ini, Utsman bin Affan melakukan sholat dengan cara apa? Utsman itmam, tidak dikosor. Iya, sama Utsman bin Affan dilengkapi 4 rakaat. Tidak 2 rakaat. Duhur sama asarnya itu. Padahal Nabi SAW, Abu Bakar, Umar ketika jadi khalifah, semuanya ketika haji kosor. Ya, dikosor. Menjadi 2-2. Tapi Utsman ketika jadi khalifah haji 4. Apakah ini disepakati? Ternyata tidak. Abdullah bin Mas'ud punya pendapat lain. Abdullah bin Mas'ud tetap menganggap yang benar itu berapa? Qasar. Bukan itmam. Ya. Tapi meskipun ini ranah khilafiyah, Abdullah bin Mas'ud tetap ikut Utsman bin Affan. Karena melihat posisinya Utsman sebagai apa? Khalifah, sebagai pemimpin. Beliau mengatakan al-khilafu syar. Toh ini perkara ijtihadiyah. Nah, jadi gitu ya, wallahu a'lam. Yang lain?
Baik, kita lanjut halaman 35. Kembali ke halaman 35. Syubhat yang kedua, bahwasanya bid'ah hasanah itu ada. Ya, tapi ini agak panjang kisahnya ya. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, annahu qala, bahwasanya beliau menceritakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami para sahabat pernah suatu ketika di siang hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimar awil iba mutaqallidi as-suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Tiba-tiba datang di siang hari itu suatu kaum yang mereka ini ya seperti telanjang, kemudian tidak beralas kaki, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, mengalungkan senjata-senjata mereka. Kebanyakan mereka dari Mudor, bahkan semuanya dari Mudor, kata Jarir bin Abdullah. Fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka saya melihat wajah Rasulullah ketika melihat orang-orang ini yang enggak punya alas kaki, yang hampir tidak berpakaian, miskin. Ya, Nabi berubah wajahnya karena melihat kemiskinan kaum tersebut, mereka ini. Fadakhala thumma kharaja. Maka kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya sebentar, kemudian keluar lagi. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Maka kemudian singkatnya Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, kemudian iqamah, fa shalla. Kemudian Nabi salat duhur. Thumma khotoba. Setelah salat Nabi berkhutbah. Nabi mengatakan kepada para sahabat, faqala. Nabi membacakan firman Allah dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Intinya itu, mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi juga membaca ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Nabi mengatakan ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa menyiapkan, melihat, memperhatikan apa yang akan dia dapatkan keesokan harinya. Ya, perbekalan apa yang dia bawa untuk hari esok. Maksudnya adalah amal solehnya. Bertakwalah kepada Allah. Intinya Nabi menekankan untuk bertakwa. Kemudian Nabi mengatakan tasaddaqa rajulun min dinarihi. Maka ada orang-orang yang mensedekahkan dinarnya. Min dirhamihi, dan ada yang menyedekahkan dirhamnya. Min thawbihi, ada yang menyedekahkan pakaiannya. Min sa'iburrihi, ada yang menyedekahkan satu sok dari gandumnya. Min sa'i tamrihi, ada pula yang menyedekahkan satu sok kurmanya. Hatta qal, sampai Nabi mengatakan walau bisyikki tamrah, bahkan ada yang menyedekahkan separuh kurma. Ya, tapi menceritakan nyindir sahabat ya, bahwa tentang keutamaan sedekah. Ada yang menyedekahkan ini. Mereka semua itu menyedekahkan sedekah itu dalam rangka bertakwa kepada Allah dan untuk bekal mereka di hari esok. Hari esok maksudnya apa? Yaumul Qiyamah. Para sahabat mendengar Nabi SAW memotivasi seperti itu. Faja'a rajulun minal ansor. Tiba-tiba ada seseorang dari kalangan Ansor bisurratin kadat kaffuhu ta'jaz anha bal qad ajizat. Tiba-tiba datang seseorang yang membawa seutas, ya seikat. Seorang dari Ansor membawa seikat tamar yang bahkan tangannya dia itu hampir-hampir nggak kuat untuk menahan karena saking beratnya. Berarti banyak kan yang disodakokan sama dia, sampai tangannya itu nggak mampu lagi untuk menahan.
tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Setelah seorang sahabat tadi itu menyedekahkan seikat kurma, maka setelah itu sahabat-sahabat yang lain ikut-ikutan semuanya. Diikuti fulan, ikut pisan, fulan sodako pisan, fulan sodako juga. Sampai ada yang 2 karung penuh dengan makanan, penuh dengan pakaian. 2 karung. Ya gara-gara satu orang ini yang memulai. Satu orang ini yang mancing. Ya kan? Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhhabah. Sampai-sampai aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sumringah seperti emas yang berkilau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini intinya syubhatnya ini. Tapi ini dalil, bukan syubhat sebenarnya. Mereka yang garai syubhat. Paham ya? Ini dalil, hadis yang bikin syubhat mereka. Yaitu di sini mereka main-main di sini. Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik. Tuh, membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un. Tapi barang siapa yang membuat sunnah yang jelek di dalam Islam, maka baginya dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikuti sunnahnya tadi, sunnah jelek tadi, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Paham syubhatnya? Syubhatnya paham? Belum? Syubhatnya adalah ucapan Nabi, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, berarti itu bid'ah hasanah. Kata mereka, padahal jelas-jelas Nabi ngomongnya apa, Mang? Enggak, Nabi tadi ini bilangnya barang siapa yang membuat sunnah kok. Nabi bilangnya sunnah, kok iso cangkemmu ngomong bid'ah? Iya. Rungokno iki lho wocon. Nabi bilangnya sunnatan hasanah. Dijadikan dalil sama orang-orang itu dengan bid'ah hasanah. Lu deloken motomu. Nabi bilangnya sunnah hasanah. Kok isok motomu bilang itu bid'ah hasanah? Dari mana? Dari sisi sini saja sudah ngawur syubhat mereka. Ya. Sekarang bantahannya. Bantahannya itu ada di halaman 39. Kata beliau bahwasanya mereka ketika berdalil dengan dengan hadis ini, maka itu adalah pendalilan yang tidak sahih. Berdasarkan beberapa sebab. 3 sebab. As-sababul awal, halaman 39, sebab yang pertama, annal adillata yufassiru ba'daha ba'dan. Falamma ja'atil adillatul katsiratu fi dhammil bid'ah fayuhmal makna sunnatil hasanah ala ghairil bid'ah. Perlu diketahui bahwa namanya dalil itu saling mensupport, mendukung atau saling kontradiksi. Dalil-dalil itu saling mendukung satu dengan yang lain. Dalil ini mendukung dalil yang ini, didukung dengan dalil yang, atau namanya dalil itu saling bertabrakan. Dalil ini ditabrak sama dalil ini, ditabrak sama dalil. Apa kayak gitu? Tidak. Dalil saling menafsirkan. Itu yang harus kita pahami supaya nggak kusut. Ketika Anda mengatakan ini dalil adanya bid'ah hasanah, berarti itu menabrak sabda Nabi SAW yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, maka di sini dibawakan ucapan Imam Asy-Syatibi
yang menegaskan bahwasanya tidak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Ya, tidak mungkin kontradiksi di dalam hadis. Semua ayat-ayat Al-Quran itu saling mendukung. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya kau dapati banyak perselisihan, kontradiksi di dalamnya. Namun karena Al-Quran itu dari Allah, tidak ada perselisihan. Hadis juga sama. Hadis itu dari siapa? Dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Allah juga. Maka nggak mungkin ada pertentangan, kontradiksi. Hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif, iya. Apalagi yang maudhu, iya, itu lebih banyak pertentangannya. Nah, maka dengan demikian tidak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dalil-dalil itu saling mensupport, bukan saling bertabrakan. Sehingga tatkala dikatakan ada sunnah hasanah, maka pastikan itu bukan bid'ah. Karena kalau dikatakan itu bid'ah, berarti bertentangan dengan dalil. Nah, kemudian kata beliau, kenapa kita harus membawa makna sunnah hasanah ini? Kita bawa kepada makna yang benar. Nggak boleh kita bawa kepada makna yang bid'ah, bid'ah hasanah. Karena kata beliau di bawah ini halaman 39, ahaduhuma anna sabab alladhi li ajlihi ja'al hadith huwa sadaqatul masyru'ah. Karena sebab Nabi mengatakan hadis ini adalah sedekah, yang memang sedekah ini disyariatkan enggak? Disyariatkan. Loh, jadi pahami hadisnya tadi. Nabi mengatakan barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nabi mengatakan seperti itu ketika momen ada orang-orang miskin yang nggak pakai sendal, nggak punya sendal, nggak punya pakaian, ya kan? Kemudian Nabi melihat orang ini, Nabi memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Awalnya sahabat nggak ada yang mau bersedekah. Kemudian ada seorang Ansor yang memulai memberi contoh sedekah. Nah, gara-gara satu orang ini melok kabeh, dipancing sama satu orang ini, mengikut semuanya. Maka yang mancing tadi, bukan mancing ikan, yang mancing yang pertama kali sedekah tadi, orang Ansor tadi, dia mendapatkan pahala sedekah dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sekalipun. Ya. Nah, di sini sedekah ada syariatnya enggak? Ada. Bukan pertama kali orang ini yang ngarang sedekah. Jadi sebelumnya tuh enggak ada syariat sedekah. Maksudnya mereka gitu. Sedekah iki mbiyen ono tak gak ono. Terus siapa yang pertama kali bikin sedekah? Ini sahabat Ansor ini. Dee sing ngarang sedekah. Nabi enggak pernah mensyariatkan? Enggak pernah. Mungkin enggak kayak gitu? Enggak mungkin. Sedekah sudah ada, orang ini hanya memulainya. Sehingga ditiru sama orang-orang. Bukan ngarang ibadah baru. Ya, bukan ngarang ibadah yang baru, bukan. Kemudian di halaman 40, di halaman yang 40 kata beliau, tajidu dzalika fi man amila bi muqtada al-madhkur ala ablaghi ma yaqdir alaihi haitsu ata bitilka surrah fanfataha bisababihi babus sadaqah ala al-wajhil ablagh fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bersedekah tadi, dia itu membuka pintu sedekah yang sebelumnya tertutup. Ya, dia ini yang memberi, memulai, nyetarter, bahasa kita ini. Sing nyetater deh, yang mulai bersedekah dia. Ya, yang ngejak istilahnya. Itu yang membuat Nabi SAW gembira. Kemudian Nabi mengucapkan hadis tadi, barang siapa
yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka baginya pahalanya. Fadalla ala anna sunnata hahuna mithlu ma fa'ala dzalika sahabi. Maka dengan demikian, sunnah yang dimaksud di sini adalah apa yang dilakukan oleh sahabat tadi yang sedekah tadi. Wa huwal amalu bima tsabata kaunuhu sunnah, yaitu mengamalkan sesuatu yang memang sudah ada apanya? Contohnya. Bukan mengarang sesuatu yang nggak ada contohnya, bukan. Berkreasi, bukan. Ya misalnya gini, antum di kampung itu kemarin misalnya nggak ada yang kurban, antum di kampung itu, padahal mampu-mampu orangnya, tapi nggak ada yang kurban. Kemudian antum memulai kurban, ya kan? Antum memberi contoh berkurban, sehingga ketika antum berkurban, orang-orang ikut kurban semuanya, melok tuku wedhus pisan. Maka antum yang memberi contoh itu, antum dapat pahala kurban, sekaligus antum dapat pahala orang-orang yang mencontohnya. Nah sekarang kurban itu, apakah antum yang pertama kali ngarang kurban? Tidak, sudah ada syariatnya kurban. Ya, syariatnya kurban sudah ada. Apalagi kalau yang memulai itu orang miskin, jamaah. Itu yang sugi-sugi ketampul itu. Tahu ya maksudnya ya? Ketapuk itu. Jadi di kampung, di perumahan itu, sampai satu masjid kalau sing kurban. Sugi-sugi omai gede-gede. Ya, ada yang biasa-biasa atau yang bahkan paling miskin di daerah situ, dia memulai kurban. Tuh. Dia yang memulai kurban. Itu ketika ada orang miskin yang memulai kurban, itu yang kaya-kaya itu serasa apa? Serasa ditampol, pak, gitu. Hanya tergerak hati mereka. Loh, yang miskin saja gaji di bawah UMR bisa kurban. Ya saya yang gajinya mungkin ratusan juta kok nggak kurban, menyesal dia. Tersadarkan dia gara-gara si miskin yang kurban ini. Maka akhirnya dia pun ikut berkurban. Ini yang dimaksud Nabi, barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik. Iya. Bukan terus antum nyontoh hal-hal yang nggak pernah ada syariatnya. Di kampung kok koyoke kurbani sapi semua ya, kambing semua ya. Tak ngarang Ya, saya memberi sunnah yang baik. Apa? PT. Iya, ayam yang dikorbankan. Ya, akhirnya orang-orang ikut semua. Oh iya betul, ini inovasi bagus, terobosan bagus ini. Tiap tahun belenger rawan di mangan wedhus. Ya kan? Mending ayam. Rata-rata orang Indonesia suka ayam. Kalau kambing itu nggak semua suka kan? Ya nggak semua suka. Ya, apalagi yang giginya sudah giginya sudah softnya sudah renggang-renggang COVID softnya itu susah makan daging sapi, kalau makan daging ayam masih bisa. Ini inovasi baru ini. Fulan ini masya Allah memberi contoh yang baik, ya, memulai kurban dengan ayam. Akhirnya melok sak kampung kurban PTKB. Kampung sebelah melok pisan kurban PT. Kampung sebelah melok kurban. Apakah dia mendapatkan keutamaan hadis ini? Dia mendapatkan pahala dan dia juga mendapatkan pahala orang-orang yang mencontoh? Enggak, sebaliknya dia dapat apa? Dapat dosa. Itu sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk. Kenapa contoh yang buruk? Tidak diajarkan Nabi SAW. Maka demikian juga yang ngarang-ngarang bid'ah. Yang pertama kali ngarang bid'ah maulid Nabi, orang apa? Rafidhah. Iya. Yang pertama kali mengarang bid'ah Jahmiyah, Jahm bin Safwan misalnya. Yang pertama kali mengarang bid'ah Mu'tazilah, siapa? Muridnya Hasan al-Basri, Wasil bin Atha. Ya, yang pertama kali mengarang bid'ah Khawarij, Abdullah bin Saba. Ya, itu semua mendapatkan apa? Pahala atau dosa? Dosa. Bukan mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya itu. Nah, ahlu sunnah ini baik. Cek dosamu gak ake-ake,
tak peringatkan manusia dari kesesatanmu. Paham maksudnya? Ahlus sunnah kan gitu. Memperingatkan bid'ah ini, itu meringankan dosa pengarang bid'ah itu. Bingung jamaah. Ada siapa tokoh-tokoh zaman sekarang, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb banyak dia membawa pemikiran-pemikiran bid'ah, diantaranya bid'ah terorisme. Ya, dia dikenal sebagai bapak terorisme abad ini, Sayyid Qutb. Berapa banyak orang-orang yang terinspirasi melakukan kerusakan-kerusakan gara-gara kitab-kitabnya Sayyid Qutb ini. Nah, berarti kan ketika banyak yang mengikutinya, dosanya Sayyid Qutb banyak nggak? Banyak. Karena setiap orang yang mengikuti pemikirannya, setiap orang yang membaca kitab-kitabnya, dan dia mengamalkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dapat dosa. Nah, Ahlus Sunnah memperingatkan, hati-hati, Sayyid Qutb ini menyimpang, dia punya pemikiran ini. Akhirnya banyak sing tobat. Nah, ketika banyak yang tobat, berarti dosanya Sayyid Qutb semakin berkurang nggak? Ya, followersnya semakin berkurang, berarti dosanya bebannya semakin berkurang. Tuh baiknya Ahlus Sunnah gitu. Kan orang-orang ngelihatnya, Ahlus Sunnah gitu, sitik-sitik bantah, ya sitik-sitik tahdzir, sedikit-sedikit membantah. Loh, justru itu baik buat yang dibantah. Ngurangi apa nih? Ngurangi dosa nih. Ya. Baik, itu dari sisi pemahaman hadis tersebut. Tapi penjelasan beliau yang lain kurang lebih sama kok. Tapi intinya terbantahkan nggak hadis tadi? Terbantah. Jadi barang siapa yang sanna fil Islam sunnatan hasanah, membuat sunnah, di situ maksudnya adalah melakukan apa yang sudah ada contohnya dari Nabi, kemudian dia hidupkan. Ya, dia hidupkan. Berarti dibawa kepada pemahaman ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah yang sudah asing di tengah manusia. Itu maksudnya. Bukan malah ngarang bid'ah. Tapi cukup, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk syubhat yang ketiga, yaitu tentang ucapan Umar ibnul Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, ini paling sering banyak dibawakan. Ya, ucapan Umar ibnul Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau ada yang mau ditanyakan di syubhat yang kedua ini, silakan. Yang penting itu jangan syubhatnya, yang penting itu bantahannya. Kalau Anda nggak paham syubhatnya, nggak apa-apa. Ya, pahamnya cuman bantahannya tok. Tapi kalau sebaliknya, yang paham syubhatnya, bantahannya malah nggak paham, wah bahaya. Ya Pak, paham ya? Jangan sampai bawa syubhat. Ya. Anak yang kena dosanya nanti ya Pak. Anak ikut andil menyebarkan syubhat mereka akhirnya. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.